Teman-teman semuanya, nama saya Rafael Vega Kristofatlase. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili kelompok 1 dari kelas 7B untuk mempresentasikan tugas matematika kelompok kami. Selamat menyaksikan, semoga presentasi kali ini dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Tugas presentasi matematika kelompok 1 kelas 7B. Anggota kelompok 1 ada Gwen Regina Angelina Rotinsulu, Alfonsus Jericho Sabatian Manik, Yosua Togianggi Nantanael Novriasi Tumorang, dan Rafael Vega Yosafatlase. Kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, suhu udara pada kaki gunung adalah 28 derajat Celcius. Setiap ketinggian 50 meter, suhu udara berkurang 1 derajat Celcius. Berapakah suhu udara pada puncak gunung yang memiliki ketinggian 1500 meter? Jadi di soal nomor 1 ini kita ditanyakan berapakah suhu udara pada puncak gunung yang memiliki ketinggian 1500 meter. Sedangkan setiap ketinggian 50 meter, suhu udara akan berkurang secara terus-menerus sebesar 1 derajat Celcius. Dan suhu udara pada kaki gunung adalah 28 derajat Celcius. Oke, langkah pertama kita akan membaginya, yaitu 1500 meter dibagi dengan 50 meter, yaitu hasilnya adalah 30 meter. Kemudian langkah kedua kita akan mengurangi 28 derajat Celcius dikurangi dengan hasil dari 1500 meter dibagi 50, yaitu hasilnya 30. 28 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius adalah minus 2, dikarenakan angka 30 derajat Celcius lebih besar dibandingkan angka 28 derajat Celcius. Jadi, suhu udara pada ketinggian 1500 meter adalah negatif 2 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal yang berikutnya atau soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 menyatakan untuk setiap bulat positif X dan Y diidentifikasi X simbol Y, yang berarti X dikali Y dibagi X ditambah Y. Maka tentukan nilai 2 simbol min 4 simbol 6. Oke. Di langkah yang pertama kita akan mengerjakan yang di dalam kurung, yaitu min 4 simbol 6. Di soal kita dijelaskan X simbol Y itu sama dengan X dikali Y dibagi X tambah Y, yaitu X adalah min 4 dan Y nya adalah 6. Jadi minus 4 dikali dengan 6 dibagi dengan min 4 ditambah 6. Hasilnya adalah minus 24 per 2 atau min 12. Langkah yang kedua adalah 2 simbol min 12. Sama seperti tadi, X nya adalah 2 dan Y nya adalah minus 12, yaitu kita akan mengkalikan 2 dikali min 12 dibagi dengan 2 tambah min 12, yaitu hasilnya adalah minus 24, yaitu hasil dari 2 kali min 12, kemudian dibagi dengan min 10, yaitu hasil dari 2 ditambah min 12. Hasilnya adalah min 24 per 10, min 24 per min 10 atau 24 per 10. Jika kita sederhanakan, bilangannya akan menjadi 12 per 5. Dan apabila kita jadikan desimal akan menjadi 2,4. Jadi, nilai dari 2 simbol min 4 simbol 6 adalah 12 per 15. Sampai sini paham ya? Kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga menyatakan dalam proses pemilihan siswa untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika sekolah mengadakan tes untuk 3 siswa pilihan. Tes tersebut terdiri dari 40 soal pilihan ganda, di mana siswa yang mendapat skor tertinggi yang akan dipilih. Dalam tes tersebut, siswa pertama mampu menjawab 35 soal dengan 30 jawaban benar. Siswa kedua hanya mampu menjawab 32 soal dengan jawaban benar semua. Sedangkan siswa ketiga menjawab semua soal dengan 6 jawaban salah. Jika jawaban benar mendapatkan skor 4
dan jawaban salah mendapatkan skor min 2 dan tidak menjawab mendapatkan skor 0, maka siapakah siswa yang akan terpilih? Oke, kita akan memulainya dari siswa yang pertama. Siswa pertama di keterangannya mampu menjawab 35 soal dengan 32 jawaban benar. Kita akan mengalikannya, yaitu 32 dikali dengan 4, yaitu jika jawaban benar kita akan mengkalikannya dengan 4. Kemudian kita akan menambahkannya dengan soal yang dia jawab dengan salah, yaitu ada 3 soal, yaitu hasil dari 35 dikurang 32, yaitu ada 3 soal yang dia jawab dengan salah. Kemudian 3 soal yang dia jawab dengan salah kita akan mengalikannya dengan min 2, yaitu hasilnya adalah minus 6. Kemudian kita akan menambahkannya dengan soal yang tidak ia jawab, yaitu ada 5 soal, dikarenakan tes tersebut terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Kemudian siswa pertama hanya mampu menjawab 35 soal, yang berarti soal yang tidak dia jawab ada 5, yaitu kemudian kita akan mengalikannya dengan 0, sesuai dengan tidak menjawab akan mendapatkan skor 0. Jadi siswa pertama akan mendapatkan jumlah skor 122. Kita lanjut ke siswa yang kedua. Siswa yang kedua di keterangan mampu menjawab 32 soal dengan jawaban benar semua. Berarti tidak ada soal dengan jawaban yang salah. Tetapi ada soal yang tidak ia jawab. Siswa yang kedua 32 soal dengan jawaban benar semua, berarti 32 kita kalikan dengan 4, yaitu hasilnya adalah 128. Kemudian akan kita tambah dengan soal yang tidak ia jawab, yaitu adalah ada 8 soal. Kemudian 8 soal akan kita kalikan dengan 0, itu hasilnya adalah 0. Jadi siswa kedua akan memperoleh 128 skor. Kita lanjut ke siswa yang ketiga. Siswa ketiga di dalam keterangan menjawab semua soal dengan 6 jawaban salah, dapat menjawab semua soal. Berarti dia menjawab 40 soal, semua soal dengan total 40 soal. Sedangkan ada 6 jawaban yang salah, yang berarti soal yang dengan jawaban benar ada 34 kita kalikan dengan 4, yaitu hasilnya adalah 136. Dan akan kita tambah dengan soal dengan jawaban yang salah, yaitu ada 6 soal yang dia jawab dengan jawaban yang salah, yaitu adalah 6 dikali min 2, hasilnya adalah min 12. Kemudian 136 ditambah min 12 adalah 124 skor. Jadi siswa ketiga akan memperoleh 124 skor. Karena di dalam keterangan siswa yang mendapat skor tertinggi yang akan dipilih. Jadi siswa dengan skor tertinggi adalah siswa yang kedua. Jadi siswa yang akan terpilih mengikuti lomba Olimpiade Matematika adalah siswa kedua dengan memperoleh 128 skor. Kita lanjut. Oh, ternyata soalnya sudah habis. Sebelum saya menutup presentasi saya mau berpantun. Melihat adik duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kini kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang salah atau cara penyelesaian soal yang salah. Sekian dari kami, yaitu kelompok 1 dari kelas 7B. Sekian, terima kasih.